Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAUUSD. Seperti apa perkembangan daripada pergerakan XAUUSD saat ini. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly. Kalau kita lihat ya dari pergerakan selama hari Senin sampai dengan hari Kamis ini ya, pergerakan di XAUUSD ya terjadi dorongan kuat pada seller setelah ada koreksi ya atau retest di area 50% yaitu di kisaran 1669,80. Dari sini posisi terjadi penurunan yang cukup signifikan ya hingga mencapai titik terendahnya di hari kemarin, low-nya yaitu 1627,59. Sampai dengan saat ini, progres yang sudah kita gambarkan di weekly analisa untuk market XAUUSD alhamdulillah berjalan dengan sesuai rencana. Kalau kita ukur ya, kita ukur dari posisi saat ini ya sampai dengan hari Kamis ini, besaran daripada range yang terjadi ya dari posisi tertingginya sampai dengan titik terendahnya di hari Rabu kemarin ini sudah mencapai range rata-rata 40,73 dolar. Ya, sudah mendekati wilayah rata-rata ya pergerakan daripada XAUUSD selama 1 minggu. Yang kita tahu di sini ya pergerakan untuk XAUUSD ya kalau di time frame weekly seperti ini besar kemungkinan akan menguji ya wilayah terkuatnya atau area support sebelumnya yaitu di tanggal 26 September 2022 ya. Ini posisinya yang di weekly start tanggal 26 ini ya, ini kan ada low monthly sebelumnya yaitu kisaran 1614 sampai dengan 1617. Tapi nanti kita akan mencari tahu ya area sini yang sudah kita gambarkan di beberapa hari ke belakang. Di sini ada area penolakan ya, ada informasi ya yang bisa kita dapatkan. Area di sini nih terjadi ada beberapa area penolakan. Itu yang menjadi gambaran kita ya nanti ke depannya ya seperti apa sampai dengan hari Jumat ini. Apakah mampu bergerak dia menutup range rata-rata 50 dolar ya atau 55 mendekati area sini ya. Atau dia akan lebih dalam lagi penurunannya hingga mencapai level psikologi 1600 yang menjadikan acuan uji kekuatan terbesarnya untuk saat ini ya di minggu-minggu terakhir ini khususnya di hari Kamis ini ya itu bisa mencapai 1614 sampai 1617. Dan kalau kita ukur pun dari posisi harga saat ini ya kalau terjadi minimal retest ya mendekati 1635 dia untuk menuju ke area low monthly sebelumnya atau di 1617 ya ini sudah mencapai kurang lebih rata-ratanya sebentar saya ukur dulu ya ini rata-ratanya kurang lebih berada di range 20 dolar ya ini sampai dengan area sini ya tapi kalau hari ini ternyata di area sini banyak terjadi penolakan pada buyer ya besar kemungkinan dia akan koreksi dulu ya minimal dia akan naik dulu sampai nanti kita lihat posisinya di hari Jumat ya. Yang nanti kita akan bahas dulu adalah time frame yang lebih kecil daripada weekly ya untuk kita mengetahui seberapa besar progres untuk hari ini ya apakah ada penolakan pada buyer yang cukup signifikan atau lebih kepada pengujian di wilayah mungkin besar kemungkinan di area 1614 64 sampai dengan 1617,52. Oke, sekarang kita turunkan di time frame daily ya. Kita lihat dulu di time frame daily. Nah, kalau kita lihat di time frame daily di pergerakan XAUUSD ya, tepatnya di hari Rabu kemarin ya, ini memiliki potensi dorongan seller yang cukup besar ya. Mampunya dia breakout impulsif bearish ya, ini ada impulsif bearish dan breakout area low weekly ya ini menandakan bahwasanya pergerakan daripada XAUUSD penurunannya cukup kuat ya. Tapi apakah ini bisa menjadikan jaminan dia akan bergerak lebih jauh lagi ya atau turun lebih jauh lagi?
Minimal kalau menurut saya dengan posisi seperti ini, kalau kita mau sell dengan dorongan seller yang posisinya bergerak ya di start tanggal 5 Oktober ya. Ini kan turun terus sampai dengan saat ini di tanggal 19 Oktober 2022 di hari kemarin candlenya masih impulsif bearish, dan besar kemungkinan hari Kamis ini menurut saya ini ada koreksi dulu ya. Harapan saya seperti itu, ada retest dulu, minimal mendekati area low weekly yaitu 1640 ya. Retest dulu 1640, baru besar kemungkinan akan ngejar posisi minimal mendekati wilayah area 50% 1617 sampai 1614, atau mendekati ya kurang lebih di kisaran ya, yaitu 1625-an akan menguji sekali lagi yang mendekati low terakhir di hari Rabu kemarin. Ini gambaran saya karena di sini ada dorongan sebelumnya kalau kita perhatikan ya, karena posisi seperti ini memang sangat rawan ya, rawan akan yang namanya penerusan ya. Penerusan artinya penerusan turun ya, rawan namanya yang namanya penolakan. Tapi memang penolakannya pasti tidak besar langsung ke atas ya, minimal menguji satu candle yang turun ini ya. Karena di candle sebelumnya kalau kita perhatikan yang di hari Selasa ini ya, di hari Selasa ini membentuk sebuah long legs doji ya kurang lebihnya, dan didorong oleh impulsif bearish. Maka di sini saya tandain daily-nya, saya rubah ya menjadi candle turun. Nih saya pasin dulu ya. Candle turun di hari Rabu kemarin yaitu di 1651.93 ya, 0.93 ini artinya pembukaannya di satu hari terjadi penurunan. Maka di sini saya ganti warna merah ya. Open daily-nya adalah warna merah, artinya open daily bearish ya. Jadi opennya turun. Nah, candlenya turun. Nah, ini tandanya ya. Artinya apa? Nanti kalau ini sudah terkoreksi di 50%, ternyata area 50%-nya masih break high lagi, dan tangannya berikutnya adalah mendekati area open daily. Karena besaran daripada range yang terjadi yang sudah kita ukur ya. Sebentar kita ukur ya, tadi belum kita ukur dulu. Range yang terjadi di hari Rabu kemarin itu besarannya sebesar 26,81 dolar. Masuk dalam range rata-rata harian yaitu 20 sampai 30 dolar. Artinya posisinya pun kalau ada penolakan pada buyer ya, kalau memang buyer ini kuat sekali, dia akan mengejar area open daily bearish ini ya gitu, sampai dengan high-nya di hari kemarin kurang lebih 1654.29. Tapi gambaran saya posisinya memang masih strong turun ya, masih strong turun dan menguji kuat wilayah low sebelumnya yaitu di kisaran 1614 sampai dengan 1617 yang menjadi titik kekuatan daripada XAUUSD sendiri akan menguji kuat wilayah ini. Maka saya tadi gambarkan sebelum dia turun lebih jauh, minimal dia retest dulu ya, mendekati antara nih kisaran 1640. Seperti itu gambarannya. Oke. Sekarang kita akan turunkan lagi ya di time frame yang lebih kecil ya, time frame 4 jam untuk melihat sebuah detail daripada pergerakan XAUUSD ya. Nah, ini terakhir review kita kemarin ya. Setelah dia breakout area resisten ya seperti ini, maka kecenderungannya turun. Alhamdulillah tepat ya, kurang lebihnya target kita kemarin 1625.68. Harga turun sampai mencapai kurang lebih area 1627.59 ya. Hampir mendekati sempurna dengan target yang kita gambarkan kemarin. Ini kita hapus dulu. Perhatikan di posisi terakhir, ini kan sudah kita gambarkan symmetrical triangle ya sebelumnya. Ya, ada trendline atas, ada trendline bawah. Ya, dan ini sudah berhasil di breakout di pagi hari ya, pergerakannya berhasil di breakout dan bergerak berlanjut selama time frame 4 jam start dari jam 8 pagi ya sampai dengan penutupan di time frame 4 jam. Di sini ya terjadi penurunan yang cukup signifikan ya, candlenya merah semua selama 4 jam. Dan kalau kita ukur besaran daripada volume atau volatilitas dari pergerakan time frame 4 jam
Ini rata-rata sama ya, penurunannya ini sama. Tantangan berikutnya ketika tadinya dari jam 12 malam sampai dengan penutupan jam 4 pagi, candle terbentuknya seperti doji ya. Ini seperti doji ya, memiliki ekor panjang bawah dan bodinya juga nggak terlalu besar dan memiliki ekor atas, dan ini menurut saya nih masuk dalam kategori doji ya. Tantangan daripada candle ini ya terbentuk ya, ada dua ya yang harus kita perhatikan. Yang pertama, nanti kalau dalam time frame 4 jam dari jam 8 sampai dari jam 5 ya. Nah, ini sudah buka nih open. Ini pukul 5 ya, jam 5.00. Ini sudah open ya. Maksud saya ketika nanti jam 5 pagi open ini, oke, sampai nanti jam 8 malam, jam 8 pagi, berarti sudah ada candle time frame 4 jam terbentuk ya. Jadi kalau terbentuknya candlenya hijau, oke, candle hijau ya, maka kan otomatis mendekati wilayah 1633. Ya, ini saya hapus dulu yang 35 ini ya, mendekati wilayah ini. Maka setelah merah kecil doji dan dia ditutup candle warna hijau, artinya ini akan ada dorongan kuat pada buyer yang akan menguji minimal area 50%. Ya, area 50% dari posisi pergerakan di hari kemarin, yaitu posisinya kurang lebih di sini. Nah, akan menguji kuat 50%. Itu dulu ya poin yang akan kita dapatkan. Minimal kita tadi sudah mengetahui minimal retest atau koreksi mendekati low weekly 1640.01. Ingat ya, 2 hari kurangnya ini dari hari Kamis sampai dengan hari Jumat besok ya. Berita ini Anda bisa lihat berita yang ada hanya di hari Kamis aja ya. Hari Jumat itu saya rasa tidak ada informasi berita yang menggambarkan data ekonomi Amerika Serikat akan keluar gitu. Jadi yang baru keluar nanti di hari Kamis ini. Dan nanti saya akan bahas di indeks dolar ya. Nanti silakan ditonton full videonya dan kondisi news yang terbaru seperti apa ya. Oke, kita berlanjut lagi di XAUUSD ya. Dan ini tadi sudah saya sampaikan di mana time frame 4 jam selama pukul 5 sampai dengan jam 8 pagi kalau candlenya ini hijau, hati-hati bisa terjadi dorongan buyer yang menuju ke wilayah mendekati low weekly. Oke, ini dulu yang akan menguji retest ya istilahnya. Atau kalau nantinya di sini tetap dihajar oleh candle warna merah dan mendekati wilayah order block ya wilayah sini ya, tetap hati-hati. Kalau saya sih belum ada saran untuk sell ketika berada di area ini ya. Ini sudah masuk kepada area imbalance, sudah masuk kepada area order block. Untuk mengetahui dua informasi ini didapat dari mana ya, kita mundurkan lagi ya. Kemarin sudah saya bahas ini. Jadi posisi sebelum bergerak naik yang cukup signifikan ya di beberapa hari ke belakang ya, beberapa minggu ke belakang Anda bisa lihat ya. Dari posisi start penurunan ini dia naik tajam ya, dan dia meninggalkan candle merah. Istilahnya ini adalah area order blocknya. Nah, area order block ini saya perbesar ya. Nah, dari start area order block yang candle warna merah ini ya, ini yang memberikan potensi bahwasanya terjadi kenaikan yang cukup signifikan waktu itu ya. Start dari tanggal 28 September di sini. Start tanggal 28 September ya. Di posisi ini candle merah dimakan oleh candle hijau, dan dimakannya candle hijau ini meninggalkan rongga yang ada di sini dari start high daripada candle warna merah. High-nya kan di sini ya, di kisaran 1625 ya, poin 54 ya. Dan low terakhir candle setelah impulsif bullish di sini meninggalkan low terakhirnya kurang lebih 1633.79 ya, kurang lebihnya di sini. Dan inilah ada rongga ini yang kita sebutnya adalah area imbalance. Jadi ada seolah-olah ada gap up ya, ada rongga yang nantinya secara technical analysis ya, posisi tersebut akan diuji dari posisi pergerakan setelah dia turun seperti ini. Nah, menuju wilayah sini. Istilahnya setelah melikuidasi ya. Nah, bahasanya ini melikuidasi area yang dimana
pergerakan turun sebelumnya. Dan di sini terjadi yang namanya area order block di sini yang terjadi terakhir ya, penurunan terakhir kan dari sini nih. Ini menjadi area order blocknya yang sudah disentuh ya. Ini disentuh baru dia turun. Nah, itu maksudnya. Makanya apakah nanti area sini melakukan hal yang sama ya. Secara analisa teknikal mudahnya ketika ini nanti turun mendekati area order block atau saat ini sudah masuk area imbalance, ini bisa terjadi yang namanya tekanan buyer yang menuju ya, pastinya step by step ya, bukan langsung naik sampai sini, yang akan menuju memberikan informasi kuat minimal untuk hari ini mendekati low weekly atau minimal 50% dulu. Itu dulu gambarannya ya. Kalau sampai dengan dia hari ini bergerak naik dan mendekati open daily bears yang kita gambarkan tadi ya, kita sudah tandain breakout di atas ini, hati-hati. Posisinya akan bisa bergerak lebih tinggi minimal mendekati strong resistance. Ini bisa juga akan meliquidity area ini. Nah, ini kan ada posisi penurunan nih ya. Drop base drop base drop base drop ya. Ini hati-hati ketika dia sudah close di atas open daily ya. Ingat, pergerakan bisa terjadi akan mendekati wilayah strong resistance atau menuju high weekly. Ini gambarannya. Tapi untuk saat ini yang pasti mendekati area order block, tekanan seller sudah terjadi ya. Ini sudah terbreakout juga. Posisinya sudah berada di area imbalance. Kita hanya lebih hati-hati aja melihat potensinya ya. Makanya step by stepnya seperti itu. Oke, langkah awal untuk di time frame 4 jam ini saya cari informasi untuk area 50%-nya ya. Saya tarik dulu dari swing terakhirnya di sini sampai titik terendahnya, kurang lebihnya kita mendapatkan area 50%, yaitu di kisaran 1640.97 ya, atau mendekati low weekly sampai dengan area 1644 untuk 61,8%. Oke, saya tandain dulu. Yang pertama, saya rubah oret-oretannya, saya kasih angkanya dulu. Seperti ini area 50%-nya di sini. Kurang lebihnya di sini ini menjadi area 50%. Kemudian area 61,8% ada di wilayah ini. Oke, ini 61,8%. Kemudian ini areanya 50%. Kita tandain dulu. Oke, kita sudah dapat areanya. Sekarang kita akan kunci dan kita hapus daripada Fibonacci retracement. Oke. Gambarannya sampai area situ, maka di sini yang perlu kita perhatikan adalah area pattern terbentuk ya. Nanti saya akan rubah. Makanya potensi di bawah saat ini nih yang akan menentukan retest kekuatan naiknya sampai area sini. Jika mana 4 jam ke depan ini terjadi candle warna hijau atau mendekati minimal daripada candle sebelumnya di sini. Ya, itu dulu. Tapi nanti kita lihat ya. Ada potensi besarkah untuk dia koreksi sampai area sini. Kalau nanti belum, maka posisinya tetap akan menjadikan potensi penurunan minimal mendekati wilayah order block. Nanti kita lihat ya. Sekarang kita turunkan di time frame 1 jamnya untuk skenario yang akan kita buat dari posisi saat ini. Yang pertama saya akan rubah dulu area pattern terbentuknya. Di sini saya geser terjadinya di area 50% sampai dengan 61,8% ya. Itu udah saya ganti. Dan tengah-tengahnya ada area resistance 1642.57 dan data kita dapatkan dari sini. Ada low weekly ya yang menjadikan low terakhir nih ya. Low weekly di minggu kemarin yang telah terjadi breakout, berarti besar kemungkinan penurunan ini kalau nanti retest ya mendekati dari area low weekly pastinya. Ini saya hapus dulu support 1637 ya. Ini saya hapus dulu untuk time frame 1 jam. Nah, akan mendekati wilayah low weekly sampai dengan area 50% ya, 1640.97 sampai dengan 1644 retestnya sampai area sini. Gambarannya seperti itu ya. Semoga aja retest, setelah itu dia akan melanjutkan penurunannya menuju area order block berikutnya yaitu 1617.52. Apakah seperti itu dulu baru dia jam naik atau makin dia breakout? Yang pasti saat ini data yang bisa kita ambil, informasi yang bisa kita dapatkan dari pergerakan penutupan terakhir di hari Rabu kemarin ya, membentuk sebuah area
yang mendekati area sudah dalam area imbalance. Catatannya di situ. Dan kalau kita ukur, kalau nanti ini betul-betul dia terkoreksi sampai area sini ya mendekati area 50%, adapun penurunannya kalau dari sini dia turun ya akan mendekati wilayah order block ya di kisaran di sini nih. Ada 1625 sampai dengan 1614 atau 50%-nya 1617. Itu gambarannya. Jadi skenarionya seperti apa? Langsung aja saya buatkan ya trading plan daripada saya. Ini saya akan tunggu dulu sampai 50% terbentuk. Ya, nanti 50% apakah sudah mendekati wilayah area-area sini ya. Nanti kita lihat posisinya ini masih candlenya turun semua nih. Dan saya tunggu dulu posisinya. Kalau nanti sampai dia mendekati wilayah area 50% sampai 61,8% atau area low weekly, pantau pattern terbentuk di area sini ya. Area sini ya, pattern terbentuk baik single pattern, double pattern atau triple pattern yang menunjukkan potensi penurunan back to bearish engulfing, bearish pin bar ya. Dan doji atau long legs doji, konfirmasi candle warna merah, saya akan sell, stop loss di atas. Target minimal masuk kepada area order block atau targetnya minimal 50%, 1617. Ini dulu gambarannya ya. Ini yang pertama. Adapun kalau nantinya dia tidak terjadi retest ya, dia akan menuju pastinya ke area sini 50%. Tapi besar kemungkinan sih kalau dia tidak ada retest turun terus di sini seperti ini, saya nggak akan ambil transaksi dulu ya. Minimal saya akan cari koreksinya baru saya entry sell. Gambarannya sih seperti itu. Tapi dengan adanya posisi tadi penutupan di time frame 4 jam ya, ada doji, kita hanya membutuhkan konfirmasi candle warna hijau untuk melihat posisinya bisa terkoreksi minimal mendekati area low weekly sampai dengan area 50%. Ini nanti yang target kita sampai area sini untuk kita bisa sell. Ya. Posisinya seperti itu gambarannya ya dari trading plan saya ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Adapun nanti berita yang mempengaruhi, silakan tonton videonya di analisa indeks dolar ya. Insya Allah saya akan bahas secara total dan seperti apa perkembangan daripada indeks dolar itu sendiri. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dari trading plan saya pribadi, dan ini sifatnya bukan ajakan, tapi Anda bisa tonton informasinya dan tonton videonya dari awal sampai akhir supaya banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan ya. Dan jangan lupa ya bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.